Hai adik-adik, berjumpa kembali dengan kakak dari dongengceritarakyat.com. Apakah kalian pernah mendengar cerita mengenai Putri Duyung? Putri cantik yang hidup di laut karena merupakan perpaduan setengah manusia dan ikan. Kali ini, kakak akan bercerita mengenai seorang Putri Duyung yang baik dan cantik bernama Ariel. Ini dia kisahnya. Jauh di bawah laut tinggal seorang Putri Duyung kecil bernama Ariel. Dia suka sekali menjelajahi rumahnya di bawah air bersama temannya yang lucu bernama Flounder. Ariel memiliki impian untuk tinggal di darat menjadi manusia. Ariel senang sekali mencari harta karun manusia yang tenggelam di dasar laut. Ketika dia dan Flounder menemukan benda bercabang aneh, mereka berenang ke permukaan untuk bertanya pada Scuttle si burung camar. Ini adalah sebuah garpu, ucap si burung camar. Ayah Ariel adalah Raja Triton, sang penguasa laut. Sang raja berpikir manusia adalah makhluk yang sangat berbahaya. Ketika sang raja tahu bahwa Ariel sering pergi ke permukaan, dia meralang Ariel untuk pergi kembali. Sang raja bahkan memerintahkan kepiting Sebastian untuk mengawasi putrinya. Namun Ariel sering mengabaikan perintah ayahnya dan terus pergi ke permukaan. Suatu malam, badai yang mengerikan melanda laut. Ariel dan Flounder melihat seorang pangeran terjatuh di sebuah kapal besar. "Aku harus menyelamatkannya," teriak Ariel. Ariel menarik Pangeran Erik ke pantai dan bernyanyi untuknya sampai sang pangeran ciuman. Kemudian Ariel segera berenang menjauh. Pangeran Erik hanya bisa melihat sekilas wajah Ariel, tapi dia tahu dia akan mengingat suara sang penolongnya yang indah itu selamanya. Putus asa ingin bertemu Pangeran Erik kembali, Ariel setuju untuk memberikan suaranya yang indah kepada penyihir laut jahat bernama Ursula. Dengan rencana yang lebih besar dalam pikirannya, Ursula mengucapkan mantra dan merubah Ariel menjadi manusia. Namun dengan syarat, jika Pangeran Erik tidak memeluk Ariel pada matahari terbenam di hari ketiga, maka Ariel akan menjadi Putri Duyung selamanya. Dan bahkan, Ariel akan menjadi penyihir laut di bawah kekuasaan Ursula. Terpesona oleh kecantikan Ariel yang mempesona, Pangeran Erik menunjukkan Ariel kerajaannya. Ariel senang sekali bersama sang pangeran di dunia manusia. Namun, keduanya belum berpelukan. Khawatir bahwa Pangeran Erik jatuh cinta pada Ariel, Ursula mengubah dirinya menjadi Vanessa yang cantik. Dia akan membuat sang pangeran jatuh cinta padanya agar Ariel berubah menjadi penyihir laut yang jahat di bawah kekuasaannya. Menyamar sebagai Vanessa dan menggunakan suara Ariel, penyihir laut itu memberi mantra kepada Pangeran Erik, sehingga Pangeran Erik berpikir bahwa dia sedang jatuh cinta pada Vanessa. Bahkan, Pangeran Erik berencana menikahi Vanessa. Ariel telah kehilangan cinta sejatinya. Tepat sebelum matahari terbenam pada hari ketiga, Scuttle mengetahui bahwa Vanessa adalah Ursula yang menyamar. Dia bergegas untuk memperingatkan Ariel. Saat Sebastian pergi menemui Raja Triton, Ariel dan Flounder berlari untuk mengejar kapal Erik. Dengan bantuan teman-temannya, Ariel bisa menghentikan pernikahan mereka dan mendapatkan suaranya kembali. Tersadar dari mantra Ursula, Pangeran Erik menyadari bahwa Ariel adalah orang yang benar-benar dia cintai. Tapi semuanya sudah terlambat. Matahari terbenam sebelum Ariel dan sang pangeran berpelukan. Ariel kembali menjadi Putri Duyung dan dia menjadi di bawah kekuasaan Ursula si penyihir yang jahat. Untuk menyelamatkan putrinya, Raja Triton memberikan Ursula kekuatan besar dan menjadi tawanan si penyihir laut jahat Ursula. "Sekarang akulah penguasa samudra," teriak Ursula. Saat Ursula tumbuh menjadi raksasa dan menjulang tinggi di atas laut, Pangeran Erik melompat ke sebuah kapal tua. Dia mengarahkan busurnya yang bergerigi menembus hati Ursula. Dengan loloman, penyihir laut menghilang di dalam ombak. Setelah Ursula pergi, Raja Triton mendapatkan kembali kekuatannya. Melihat cinta Ariel untuk Pangeran Erik yang sangat besar, sang raja mengabulkan permintaan putrinya untuk menjadi manusia.
Ariel dan Pangeran Erik menikah dan hidup bahagia di sebuah kastil di tepi laut. Demikianlah cerita Ariel si putri duyung yang berubah menjadi manusia. Apakah adik-adik suka dengan cerita itu? Jika suka, ikuti kami di YouTube dan kunjungi blog kami dongengceritarakyat.com ya. Sampai jumpa.